Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari kelas 12 A. Di sini saya ingin menyampaikan materi PAI yang bertema semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Materi pertama yang ingin saya sampaikan adalah hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Kiamat sugro atau kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk hidup yang bersifat lokal dan individu. B. Kiamat kubro atau besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua adalah hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. A. Menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari, sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala atau hancur. Dan yang B menurut teori fisika, suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut sehingga naik, hancurlah bumi ini. Dan materi yang ketiga adalah bukti indrawi terjadinya hari akhir. A. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. B. Peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Panggillah niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera." Oke, yang keempat adalah periode hari akhir. 1. Yaumul Ba'ats, 2. Yaumul Hasr, 3. Buku catatan, 4. Yaumul Hisab dan Mizan, 5. Asyirat, 6. Yaumul Jaza, 7. Balasan perbuatan baik dengan surga, 8. Balasan perbuatan buruk dengan neraka. Materi yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi yang keenam adalah hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kejahatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dalam dunia ini. Itu keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. 4. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkias apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.